Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan memperkenalkan diri, nama saya Abdullah Sugiarto SPDI. Alhamdulillah, qadarullah atas takdir Allah, saya bisa bergabung di TPA Siti Halimah. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan informasi terkait pelajaran-pelajaran yang saya berikan di TPA Siti Halimah. Di hari Senin, saya biasanya memberikan materi tentang bacaan Iqra, bukunya seperti ini, secara privat ataupun man to man, berhadap-hadapan, sehingga saya bisa melihat langsung bagaimana murid saya mengeluarkan makharijul huruf. Karena sekaligus mohon maaf, jadi ketika lagi proses belajar mengajar itu kadang siswa saya minta sedikit membuka maskernya biar terlihat jelas seperti pengucapan sa za gitu. Jadi kalau tertutup masker itu nggak kelihatan gitu makharijul hurufnya atau tepat atau terdengar dengan baik atau tidak. Kemudian di hari Senin juga saya selain Iqra, saya mengajarkan tentang akidah. Buku pegangan saya ini yaitu terjemah Aqidatul Awam karya Syekh Ahmad Al-Marzuki. Mengapa akidah ini diperlukan? Karena sesuai namanya akidah adalah artinya ikatan. Ibaratkan lidi, ketika ikatannya lemah itu akan mudah tercerai-berai. Lidi ketika ikatannya kuat akan kokoh dan bermanfaat. Begitu pula ajaran Islam, ketika tidak dari kecil ditanamkan, diikat, maka nauzubillah min zalik, kita bisa menyaksikan ada orang-orang yang keluar dari agama Islam. Kasus terbaru, anaknya Soekarno dari Islam, dia pindah ke agama Hindu. Ada juga orang yang pindah ke agama Kristen dan ke agama-agama lain. Padahal di Al-Quran disebutkan inna dinna indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah agama Islam. Kemudian barang siapa famayyabtaghi, maka barang siapa yang mencari agama di luar agama Islam, maka dia akan tertolak oleh Allah. Kalau sahabat-sahabat sekalian kan ingin masuk surga nggak? Kalau mau masuk surga itu punya Allah. Dan agama indallahil Islam, agama di sisi Allah, agama Islam, bisa dipastikan yang masuk surga nanti hanya untuk orang-orang Islam. Walaupun kelihatannya ada orang di luar Islam akhlaknya bagus, suka nolong, tetap aja dia masuk neraka karena cantelannya nggak jelas. Kalau kita Islam cantelan jelas, yaitu segala amal perbuatan kita, tindakan kita semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu di hari Senin. Di hari Selasa saya mengajarkan Iqra, kemudian tentang dengan yang kedua adalah praktek ibadah. Buku saya pakai ini, buku ini cetakan lama ya, jadi Masya Allah beberapa kali cetak ulang. Kalau nggak salah saya pernah lihat baca cetakan pertamanya tahun 1964, saya belum lahir. Buku ini udah ada, dicetak ulang sampai sekarang masih dicetak. Dan suatu buku kalau dicetak terus, diulang terus, berarti buku ini tersebut tidak ada masalah. Karena ketika buku itu bermasalah, pasti ada ulama-ulama yang akan mengkritisinya. Ini enggak sesuai dengan sunnah Rasul atau apa. Tapi terbukti buku ini insya Allah selamat. Buku ini aman, tidak ada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Rasulullah SAW. Kemudian di hari Rabu saya mengajarkan sesuai pertama pelajaran Iqra. Yang kedua adalah Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah diartikan sebenarnya sejarah Nabi.
bisa nabi siapapun, nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, atau nabi yang termasuk ulul azmi, ya nimim disingkat Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ulul azmi adalah nabi-nabi yang memiliki keteguhan hati yang kuat. Kenapa disebut keteguhan hati yang kuat? Karena dalam aktivitas dakwahnya 5 nabi ini ujiannya berat, karena ujiannya itu datang dari lingkungan keluarganya sendiri. Contoh Nabi Nuh, ujiannya dari anaknya Kan'an yang gak mau beriman pada Allah dan merasa sombong. Suatu saat akan saya ceritakan. Kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Ibrahim tantangan beratnya adalah bapaknya sendiri, bapak kandungnya itu sebagai produsen berhala atau pembuat patung-patung yang ada di kerajaan tersebut. Kemudian Nabi Musa, Nuh, Ibrahim, Musa. Nabi Musa juga sejak kecil dia berpisah dengan orang tua aslinya, dilarungkan atau dihanyutkan ke sungai, kemudian diangkat anak oleh Fir'aun yang orang jadi lawan terbesarnya adalah ayah angkatnya, kan berat. Jadi dari kecil ya disayang-sayang, digendong-gendong, terus sangat berat. Ya dewasa harus melawan ayah. Kemudian Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Nabi Isa juga ujiannya cukup berat dari lingkungannya mengejek ibunya sebagai wanita yang tidak baik, kemudian banyak yang memusuhinya, itu berat sekali. Kemudian yang terakhir adalah baginda Nabi Muhammad SAW, ujiannya juga berat. Sejak kecil ya, saya pernah ceritakan ke sahabat-sahabat kecilku, sejak dalam kandungan ayahnya sudah meninggal. Ketika ingin ketemu ayahnya, diajak ke kuburan bersama ibunya. Di tengah jalan ibunya meninggal di daerah Abwa. Tapi sesungguhnya semuanya sudah qadarullah atas takdir Allah, sehingga Allah ingin membentuk baginda Rasulullah SAW tanpa campur tangan manusia. Jadi biar dari kecil Nabi Muhammad selalu dalam bimbingan atau pengawasan Allah penuh. Jadi sampai ada ayat mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang dikatakan baginda Nabi Muhammad adalah berdasarkan hawa nafsu, tetapi berdasarkan wahyu. Dan ini artinya menunjukkan bahwa senantiasa Nabi Muhammad dikawal 24 jam, dipantau, benar-benar diawasi banget sama Allah, ditarbiyah sama Allah, dijaga sama Allah. Baginda Rasulullah punya sifat ma'asum. Ma'asum artinya apabila beliau melakukan kesalahan, itu Allah ampuni. Dan uniknya beliau yang dapat jaminan dari Allah sifat ma'asum, kalau punya salah diampuni. Beliau mengatakan, saya setiap hari istighfarnya 70 kali. Bahkan ada riwayat mengatakan seharinya istighfarnya baginda Rasulullah SAW 100 kali. Nah kita nih yang gak ada jaminan kita diampuni oleh Allah seluruh dosa-dosa kita, dari kita akil balik, dari ikhtilam mimpi pertama, mimpi basah kita pertama bagi laki-laki, dan haid pertama bagi perempuan, sampai saat ini, sampai nanti kita meninggal, nggak ada jaminan dosa kita diampuni oleh Allah. Maka sudah sepantasnya kita istighfarnya itu kalau bisa sih mendekati Rasulullah sehari 70 kali atau 100 kali. Bahkan kalau memungkinkan, karena kita banyak dosanya dan nggak ada jaminan untuk diampuni oleh Allah, sebaiknya sih kalau bisa itu lebih dari baginda Rasulullah. Tapi kalau nggak mampu, minimal menyamai, yaitu 70 kali. Bagaimana caranya? Caranya dipotong aja, jadi bagi. Jadi 70 bagi 5. Jadi setiap habis sholat kita wirid astagfirullahaladzim. Kemudian buku pegangan saya adalah, karena kemarin kita mulai dari bulan Rabiul Awal, maka saya jadikan suatu momen yang saya jelaskan adalah tentang sejarah Nabi. Buku pegangan ini Nurul Yakin pertama, juz kedua, juz ketiga. Tapi tidak menutup kemungkinan saya akan bahas sahabat Nabi yang lain,
kemudian ataupun nabi-nabi yang lain. Baik, terakhir di hari Kamis kita memberikan pelajaran tentang Iqra dan kaidah menulis bukunya ini. Belajar menulis huruf Arab. Karena penting kemampuan untuk menulis ini, dan kemampuan menulis itu yang perlu diperhatikan adalah kaidah menulisnya, bukan hasilnya. Karena bisa jadi huruf sa sama-sama hasilnya bagus, tapi kaidah penulisannya tidak sesuai kaidah, maka akan mengalami kesulitan untuk selanjutnya. Karena itu kita coba bimbing bagaimana cara menulis yang baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.